Selamat jumpa bersama saya Bu Ika. Kita akan belajar diferensial atau turunan. Pertama-tama kita akan mengetahui untuk kompetensi dasarnya, yaitu 3.8 menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. 3.9 menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva. 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. 4.9 menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva. Persamaan garis singgung dan garis normal kurva berkaitan dengan masalah kontekstual. Saya akan menjelaskan definisi turunan dengan menggunakan konsep limit yang sudah kita pelajari sebelumnya. Saya akan menggambarkan koordinat kartesius. Misalkan saya memiliki suatu kurva sembarang ya, dengan rumus y sama dengan fx. Kemudian saya mempunyai dua titik ya di kurva ya, dan ini adalah menghubungkan suatu garis. Saya akan memberi nama, misalkan apsis di sini adalah x, jadi ini adalah titik S1, Y1-nya yang pertama ya. Misalkan apsisnya adalah x, maka Y1-nya adalah fx ya, berdasarkan fungsinya ini ya. Kemudian misalkan jarak dari apsis ini x ini ke x2-nya itu adalah, jadi jaraknya itu adalah h, misalnya h ya. Nah, maka kita memiliki apsisnya di sini adalah x plus h, sehingga koordinat yang di sini adalah fx plus h. Nah, kalian masih ingat tentang gradien ketika kalian belajar di SMP? M itu adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1, atau selisih ya, dari delta Y dibagi delta X. Ini adalah sisi ya, delta itu simbol dari selisih ya, dari Y dan dari X nya. Nah, berdasarkan dari tadi gambar kurva kita tadi ya, kita bisa mengatakan bahwa Y2-nya itu adalah fx plus h dikurangi fx per selisihnya tadi adalah h, jaraknya dari x ke x plus h ya, itu h. Nah, kita akan melihat bahwa misalkan kalau tadi ya, ini kan jaraknya itu adalah, misalnya dua titik ini adalah h, jika titik yang ini ya kita geser gitu ya, sampai di sini ya, ini juga ke sini ya, titik yang kedua ya ke sini ya, sehingga jaraknya itu adalah jadi kita dapatkan suatu garis ya. Nah, sehingga ini adalah hanya itu mendekati, pasti jaraknya itu mendekati 0 ya, mendekati 0 ya, mendekati 0. Ketika titik ini dibawa ke sini, titik ini juga dibawa ke sini, mendekati 0, maka dengan menggunakan konsep limit kita bisa menemukan bahwa gradien itu adalah limit dari fx plus h dikurangi dengan fx dibagi h
untuk hanya mendekati 0. Dan ini adalah rumus dari turunan fungsi berdasarkan menggunakan pendekatan konsep limit ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ini adalah f aksen x ya simbolnya ya, atau boleh juga y aksen, atau boleh juga dy per dx, ini sama juga artinya turunan, atau df per dx, ini simbol-simbolnya. Contoh, misalkan kita mempunyai fungsi fx sama dengan 2x plus 3, kita akan mencari turunan dengan menggunakan definisi turunan dengan pendekatan limit. Baiklah, kita tahu bahwa ini fx sama dengan x plus 3, maka kita cari dulu x plus h. fx plus h berarti 2 dalam kurung x plus h ditambah 3. Nah, berarti jika kita menggunakan definisi limit ya, jadi fx plus h dengan hanya dekati 0, maka fx plus h tadi 2x plus h plus 3 dikurangi dengan fx jadi ingat ini dalam kurung karena satu kesatuannya 2x plus 3 dibagi h, jadi sama dengan 2x plus 2h plus 3 min 2x min 3 per h. Kita lihat di sini habis ya, ini habis, sehingga limit h mendekati 0 adalah 2h per h. Nah, ini mendekati 0, jadi menurut konsep limit ini bisa kita coret sehingga kita mempunyai limit 2h mendekati 0. Kita tahu bahwa kalau limit di sini adalah konstanta 2 ya, hasilnya adalah 2. Sebelumnya materi kita adalah mempelajari tentang bagaimana kita mencari turunan sama dengan menggunakan definisi turunan, yaitu limit fx plus h min fx per h untuk hanya mendekati 0. Tapi cara itu terlalu panjang. Nah, kita akan mempelajari rumus dasar turunan. Jadi selain menggunakan yang tadi definisi dari turunan, kita bisa menggunakan rumus dasar turunan yang lebih singkat. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama. Jika fx-nya misalkan suatu a-nya itu adalah konstanta, konstanta, maka turunan pertamanya kita bisa menuliskan ini adalah sama dengan 0. Jadi kalau kalian nanti menggunakan dengan definisi turunan limit fx plus h min fx per h dengan h mendekati 0 ya, untuk mencari fx ini pasti akan kalian menemukan turunan pertamanya nanti hasilnya adalah 0. Contoh misalkan
untuk fx sama dengan misalnya 10, maka turunan pertamanya kamu bisa tuliskan 0, itu saja. Misalnya fx-nya 13 ya, f aksen x adalah 0. Fx sama dengan 80 ya, f aksen x sama dengan 0. Penting kalau dia misalkan fx-nya adalah suatu persanta, pasti turunannya adalah 0. Yang kedua, untuk fx sama dengan misalkan ax, nah a-nya itu masih berupa konstanta, maka turunannya itu, dan x-nya adalah variabel ya, jadi adalah a saja. Jadi kalau misalkan contoh nih, saya punya fx sama dengan 3x, maka turunan pertamanya siapa? Ya 3. Kalau saya punya fx sama dengan misalkan 13x, ya makanya turunannya adalah 13 saja. Oke, cukup jelas? Berikutnya ya. Sekarang berikutnya, jika fx-nya bentuknya seperti ini, ax pangkat n, a-nya itu adalah konstanta, x-nya adalah variabel, n-nya itu adalah pangkat. Maka untuk turunan pertamanya kita perhatikan, pangkatnya itu kita kalikan ke depan, kalikan dengan konstantanya, terus variabel x, terus n-nya dikurangi dengan 1. Caranya sekali lagi, jadi pangkatnya n itu diletakkan di depan sini, n kali a x pangkat n-nya pangkatnya ini tadi dikurangi dengan 1. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan saya punya fx misalkan x pangkat 3, maka turunannya ya, sebenarnya kita tahu a-nya ini adalah 1 ya, variabelnya x, pangkatnya adalah 3. Berarti kalau menurut rumus yang di atas ini n, berarti n-nya siapa? 3. Berarti 3 taruh di sini ya. Itu 1 kali 3 kali 1 ya 3 ya. Terus kemudian x, nah pangkatnya 3 dikurangi 1. Jadi kita menemukan 3x kuadrat. Lagi, kalau fx-nya adalah 2x pangkat 3. Kita bisa langsung lancar ya. Menggunakan rumus ini berapa? 3 kali 2 x, 3 dikurangi 1, jadi berapa? 6 x pangkat 2. Berikutnya yang keempat, jika saya mempunyai fungsi fx, kemudian fx ini dari fungsi lagi ux plus bisa jumlah bisa kurang ya dari fungsi vx ya, maka f turunan x-nya adalah masing-masing kita turunkan. Jadi ini fungsi ux ini kita turunkan, terus kemudian plus minus ya, bisa tambah bisa jumlah kurang ya. Fungsi fx vx-nya juga kita turunkan. Contoh, misalkan saya mempunyai fx sama dengan 2x plus 8. 2x ini misalkan ux dan vx ini ada 8 ya, fungsinya konstanta ya, vx kan 8. Maka kita bisa menurunkan, dan 2x ya menurut rumus dasar turunan yang sudah kita pelajari yang sebelumnya ya, misalkan 2x kalau diturunkan jadi ya hanya konstanta ya 2. Terus kemudian 8 kita turunkan berapa? Kalau vx kita turunkan jadi tetap dia hasilnya jadinya 0 ya. Jadi f aksen x adalah sama dengan 2.
Contoh berikutnya lagi, misalkan fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x min 8 lagi ya, misalnya ya. Maka turunannya siapa? Ingat ini pangkatnya 3 ya, m ya, 3 berarti ke depan 3 kali 1 ya, x pangkat 3 nya dikurangi 1 terus ditambah 2x itu jadi 2 dan min 8 itu 0. Jadi turunannya adalah 3x kuadrat plus 2. Contoh berikutnya lagi, kita cepat ya. Misalnya punya 3x pangkat 5 min 6x pangkat 3 plus misalkan 4x kuadrat min 4x plus 3 misalnya. Nah, maka turunannya siapa ini? 5 kalikan ke depan, 5 kali 3 berarti 5 kali 3 x, 5 dikurangi 1 ya kan, min 3 nya dipindah ke depan, 3 kali 6 x pangkat 3 dikurangi 1 ditambah 2 ke depan 4 x, 2 dikurangi 1 min 4x itu min 4 dan 3 nya itu pastikan 0 ya, saya tambahkan sini ya 0 ya. Maka f aksen x sama dengan 15x pangkat 4 kemudian min 18x kuadrat plus 8x min 4. Oke, jelas? Baiklah, kita masuk yang kelima. Untuk sifat berikutnya, rumus turunan dasarnya misalnya saya punya fx sama dengan ya perkalian ya fungsi yang merupakan perkalian dua fungsi seperti ini. Maka untuk turunan u aksen x dikali vx ditambah v aksen x dikali ux, atau kita bisa meningkatnya ya, u aksen v ditambah v aksen u. Ingat ux nya itu adalah merupakan fungsi, vx nya adalah merupakan fungsi. Contoh, misalkan saya punya fx 2x kuadrat min 1 dikali x plus 4. Nah, memang ini bisa kita kalikan, kemudian kita bisa menggunakan rumus dasar yang sebelum-sebelumnya. Tetapi untuk yang seperti ini bisa kita menggunakan, misalkan ini adalah ux, ini adalah vx, maka kita cari dulu u aksen x nya adalah x nya 2x kuadrat min 1, itu saja ya. Ux nya adalah 2x kuadrat min 1, maka turunannya adalah 4x ya. 2 kali 2 4, terus kemudian 2 kurang 1 min 1 itu turunannya ya 0 ya. Terus kemudian ux nya itu adalah x plus 4, maka turunannya adalah 1. Nah, x nya 1 ya, turunannya 4 adalah 0 ya. Maka kita bisa mencari turunannya. Jadi rumusnya u aksen v ditambah v aksen u. U aksen kita siapa? 4x. V nya adalah x plus 4.
ditambah V aksen kita adalah ini V ya, V aksen kita adalah 1, kemudian UX-nya adalah 2X kuadrat min 1. Maka kita bisa selesaikan 4X kuadrat plus 16X ya. 4X kali X dimasukkan 4X kali 4 jadi plus 16X, kemudian plus 2X kuadrat min 1 ya, 1 kali ini ya, jadi ini. Kemudian kita selesaikan, maka V aksennya adalah ini ditambahkan dengan variabel yang sama ya, jadi 6X kuadrat 16X min 1. Berikutnya yang ke-6, jika fungsi kita berupa pecahannya, jadi misalkan UX per VX, maka turunannya adalah rumusnya U aksen X dikali V aksen X, ini dikurang ya, V aksen X dikali UX per VX kuadrat, atau bisa kita singkat rumusnya menjadi U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Sekarang misalnya contoh, misalnya kita mempunyai Fx adalah 2x min 3 per 8x min 1. Jadi kita bawa ini UX nya adalah 2x min 3, Vx nya adalah 8x min 1, maka turunannya adalah ini 2, yang V aksen ini adalah 8, maka turunannya adalah, ingat rumusnya adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Kita masukkan U aksennya adalah 2, terus kemudian Vx nya adalah 8x min 1 dikurang V aksennya adalah 8 dikalikan 2x min 3 per 8x min 1 kuadrat. Nah, sehingga kita dapat turunannya adalah ini 16x, ini min 2, 8 kali 2 jadi min 16x, terus kemudian ini adalah plus 8 kali 3 berarti 24 ya, plus ya, min kali min jadi plus, kemudian per 8x min 1 kuadrat, atau bisa kita selesaikan ini habis-habis, min 2 ditambah 24 berarti 22 per 8x, kita urai boleh, bisa 8x berarti 64x kuadrat min 16x plus 1. Ketujuh, jika ada Fx, misalkan Ux itu pangkat L, maka turunan dari fungsi ini, karena ini bukan suatu variabel tetapi Ux ini sebagai fungsi, maka sebenarnya caranya sama, N dikalikan Ux, N nya dikurangi 1, tapi jangan lupa fungsi yang Ux ini masih diturunkan lagi gitu. Jadi misalnya contoh, saya punya Fx sama dengan 2x min 4 pangkat 7, maka turunannya adalah
N-nya itu, ini pangkatnya 7. 7-nya di sini dikalikan dengan 2x min 4, kemudian 7 dikurangin 1, kemudian dikalikan dengan turunannya, aksen X-nya. Aksen X-nya berarti 2x min 4 turunannya adalah 2. Maka 7 kali 2 berarti 14, 2x min 4 pangkat 6. Oke, contoh lagi. Misalkan saya punya fx akar dari misalnya 3x plus 5. Maka pertama-tama kita akan mencari ya. Pertama-tama kita akan ubah dulu fx-nya. Fx dulu. Menurunkan ya. Fx-nya itu adalah kita bisa menulis harus pangkat ya. Untuk akar bisa kita tulis bentuk pangkat, yaitu pangkat setengah. Nah, baru kita turunkan. Ini sudah bentuk baku, yaitu ux pangkat n dengan ux-nya adalah 3x plus 5, n-nya adalah setengah. Nah, seperti yang rumus ini tadi ya, f aksen x dengan n kali ux pangkat n min 1 kali u aksen x setengah. Akan di sini 3x plus 5 pangkat setengah dikurangin 1 dikalikan turunan ux-nya ya. Turunan ux itu 3x plus 5, ux-nya jumlahnya adalah 3. Terus kemudian kita dapatkan 3 per 2, 3x plus 5 pangkat min setengah. Oke, berarti kita akan mendapatkan 3 per 2 dikali 3x plus 5 pangkat setengah. Jadi karena ini min, kita bawa ke bawah yang ya. Jadi dia pangkatnya positif ya, yang lebih sederhana. Kita bisa tulis kembali bahwa pangkat setengah itu berarti akar. Seperti ini. Sebagai latihan, tentukan f aksen x dari 1, fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x plus 5. Yang kedua, fx sama dengan akar x ditambah x kuadrat. Kemudian yang ketiga, fx 2x pangkat 3 min 1 kalikan 5x plus 2. Kemudian yang keempat, fx sama dengan 4x plus 8 per 3x min 2. Terus kemudian yang kelima, fx sama dengan 3x min 7 pangkat misalnya 3 per 4, pangkat 3 per 4 ya. Oke, baik, silakan dikerjakan.